Harga minyak goreng tiba-tiba naik drastis dan membuat semua manusia panik, namun tidak dengan Pak Abatukam, beliau mencoba mencari alternatif pengganti minyak goreng. Berbagai eksperimen dan usaha dilakukannya hingga akhirnya dirinya diajak bekerja sama dengan suatu perusahaan. Kerjasama itu membuahkan hasil berupa minyak goreng berbahan dasar cairan kuning yang dirahasiakan zat aslinya. Di balik kesuksesan minyak ini, ternyata ada sebuah kecurangan yang disembunyikan. Pak Abatukam berniat membongkarnya. Demi membongkar kecurangan produksi minyak goreng, Pak Abatukam bekerja sama dengan seorang polisi dan akhirnya penyelidikan berjalan hingga terungkap ternyata minyak goreng murah yang beredar saat ini berbahan dasar air urin loli. Sungguh perbuatan yang keji dan laknat. Pak Abatukam sangat sedih dan ingin menuntut perusahaan Wokap Like This yang merupakan produsen minyak goreng pipis loli. Namun usahanya sia-sia karena para penegak hukum telah disogok. Karena tak bisa mengandalkan hukum, akhirnya Pak Abatukam bersama teman baiknya yang merupakan polwan menyelundup masuk ke laboratorium produksi minyak goreng pipis loli. Alangkah terkejutnya mereka menemukan banyak loli yang disiksa. Mereka mendokumentasikan momen brutal itu dan menjadikannya barang bukti, namun ternyata mereka tak sadar bahwa perusahaan Wokap Like This telah menyewa satpam bayaran yang paling kuat di dunia. Marin Chan mengorbankan dirinya agar Pak Abatukam bisa kabur. Marin Chan telah dimakamkan dan tibalah hari persidangan. Pak Abatukam hanya mampu membayar pengacara murah karena rekeningnya telah diblokir. Pemimpin dari perusahaan Wokap Like This hadir di persidangan. Pet Wokap Like This menyangkal semua tuntutan Pak Abatukam serta bukti atas eksploitasi loli awalnya berjalan lancar karena bukti yang diberikan dinyatakan asli. Ketika hasil sidang hendak diumumkan ternyata Pak Abatukam dinyatakan membuat bukti palsu. Pak Abatukam mendekam di penjara hingga 1 tahun. Sudah 6 bulan sejak Pak Abatukam di penjara dan perusahaan Wokap Like This masih sukses menjual minyak goreng pipis loli tanpa ada yang tahu kebenarannya. Pak Abatukam yang sudah tak sabar ingin balas dendam, merencanakan aksi pelarian dengan dibantu teman satu selnya yaitu Reza Pangestu. Bagi orang lain mungkin ini hanyalah sekotak susu, namun mereka membuat susu ini menjadi zat asam sehingga melelehkan kunci penjara. Para polisi menyadari pelarian mereka. Aksi kejar-kejaran dimulai. Aksi pelarian Pak Abatukam dan Reza Pangestu berlangsung sengit hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari wilayah penjara. Mereka berdua telah dipenjara 6 bulan dan merasa butuh olahraga agar mendapatkan tubuh yang prima dan bisa menghadapi ancaman dari PT Wokap Like This. Latihan fisik selesai, namun mereka memiliki masalah lain yaitu finansial yang terbatas. Mereka pun pergi ke tempat kawan lama Reza yaitu Wahyu NFT. Mereka berinvestasi dan berhasil to demon. Uang hasil investasi digunakan untuk membeli gerobak bakso. Pak Abatukam akan menyamar jadi pedagang bakso di lingkungan sekitar sambil mengorek informasi Pet Wokap Like This, sementara Reza Pangestu berusaha menjalin kerjasama dengan agensi VTuber milik Wahyu NFT. Reza akan menyamar sebagai VTuber dan bertujuan menarik perhatian bos Wokap Like This yang birahi dengan VTuber. Aksi ini mungkin sangat beresiko, namun demi mengungkap kebenaran mereka tak takut. Kita tinggalkan aksi pengintaian Pak Abatukam sejenak dan berfokus pada usaha Reza menjadi seorang VTuber di agensi Wahyu NFT. Reza mengawali karir streamingnya dengan sangat mulus dan banyak mendapatkan donasi dari para wibu kebelet notis yang padahal mereka tidak tahu bahwa Reza Pangestu adalah om-om. Dengan dipandu oleh Wahyu NFT, Reza mampu menarik perhatian salah satu admin perusahaan Wokap Like This dan mengulik informasi. Diketahui perusahaan Wokap Like This memiliki 3 cabang perusahaan, yaitu Belu Archive, Suki, Lawak Science. Target pertama adalah Beli Archive yang merupakan perusahaan yang memasok serta menyediakan stok pipis loli untuk diolah menjadi minyak goreng. Tanpa basa-basi, Wahyu NFT menunjukkan skill hackernya dan menyabotase sosial media milik player Blue Archive sehingga perusahaan itu bangkrut. Lihat perusahaan Blue Archive yang bangkrut, Pet Suki dan Lawak Science pun ketar-ketir.
Kedua anak perusahaan Wokap Like This yang tersisa ini sadar akan bahaya hacker Wahyu NFT dan mulai meningkatkan keamanan cyber mereka agar tidak mudah diretas. Namun ternyata skill Wahyu NFT masih mampu mengatasinya terutama pada sistem lawak science yang banyak celahnya. Reza Pangestu mengetahui kode password database mereka yaitu floppy Sun admin ganteng. Tersisa perusahaan Suki dan yang ini sulit diretas sehingga Wahyu NFT harus beristirahat dan mempercayakannya semua pada Reza Pangestu. Reza Pangestu berhasil menyelundup masuk ke PT Suki dan hendak menghancurkan peralatan produksi minyak goreng, namun dia terlalu naif karena Suki sudah membayar Algojo untuk membunuh siapapun penyusup yang terdeteksi masuk. Reza Pangestu tak berkutik dan digorok hingga kepalanya terpenggal dan kehilangan banyak darah. Reza Pangestu mati dengan tragis dan tak kunjung kembali ke markas hingga hampir 24 jam dan ini membuat Wahyu NFT yang sudah menaruh alat pelacak pada Reza menjadi syok berat. Dia memutuskan untuk mengecek lokasi keberadaan Reza berdasarkan alat pelacak dan alangkah terkejutnya dia menemukan kepala Reza sudah busuk dan mengambang di pinggir sungai. Tanpa pikir panjang Wahyu NFT langsung mengambil kepala Reza dan memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkan Reza meski sudah mati total. Dirinya yang putus asa langsung membuka deep web dan mencari jasa membangkitkan orang mati. Setelah penuh perjuangan, Wahyu NFT menemukan jasa tersebut dan langsung menyewanya. Yang disewanya ternyata adalah iblis wanita yang tidak diketahui asal-usulnya. Iblis ini menyebut dirinya sebagai Mbah Miti dan benar saja dengan kekuatannya yang sangat sakral dan hebat, Reza berhasil hidup kembali. Bersamaan dengan itu kini Pak Abatukam telah kembali dari penyamarannya menjadi tukang bakso di PT Wokap Like This. Hasil investigasinya menunjukkan bahwa PT Suki aslinya adalah perusahaan bernama Wancak namun sudah bangkrut sehingga diakuisisi oleh Wokap Like This. Diketahui juga bahwasannya PT Suki sudah menyewa 9 orang yang sangat berbahaya dan dikenal sebagai The Sex. Berikut profil anggota yang telah diketahui.